Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan pengolahan data ras model melalui kuesioner penelitian mengenai minat penggunaan Instagram. Di sini kelompok kami beranggotakan Gita, Alia, dan Zahra. Alasan kelompok kami memilih topik penelitian ini dikarenakan melihat anak muda zaman sekarang seringkali mengakses media sosial, salah satunya yaitu Instagram. Dengan penelitian ini, kelompok kami bermaksud untuk mencari tahu seperti apa intensitas penggunaan Instagram di kalangan anak muda. Di sini, kelompok kami mengambil jurnal dari jurnal Cyber Psychology, Behavior and Social Networking dengan judul Pictures Speak Louder Than Words, Motivation for Using Instagram. Dengan penulis Eunji Lee, Jung Ah Lee, Jang Ho Moon, dan Yong Jung Sun. Dapat dilihat di pojok kiri bawah bahwa jurnal ini berlaku dari tahun 2010 hingga sekarang, dengan site score-nya yaitu 6,7. Lalu, jika dilihat pada gambar pojok kanan bawah, terdapat grafik yang menunjukkan garis merah di antara angka 9, 90, dan 100 yang mengartikan jurnal ini berada di kuartil 1. Kuesioner intensitas penggunaan Instagram ini terdapat responden 24 orang yang terdiri dari perempuan 21 orang dan laki-laki 3 orang, dengan jumlah pertanyaan yaitu 8 buah pertanyaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, setelah kuesioner disebar kepada responden dan setelah responden dirasa cukup oleh kelompok kami, data hasil ekspornya diekspor ke dalam Excel, di mana di dalam yang terlihat seperti ini, data hasil ekspor Instagram terlihat bahwa responden terdapat 24, serta terdapat nama responden, jenis kelamin responden, dan pertanyaan serta jawaban dari kuesioner yang telah dibagikan. Next. Untuk dapat melakukan analisis ras model sendiri, data hasil ekspor perlu dilakukan pengolahan melalui beberapa tahap. Yang pertama, diolah menjadi data awal. Dari data ekspor Instagram, diolah menjadi data awal di mana nama responden tidak diperlukan, namun jenis kelamin tetap dicantumkan, di mana sebelumnya dijelaskan bahwa perempuan serta laki-laki, sedangkan di sini diberi kode yaitu perempuan merupakan P dan laki-laki merupakan L, serta pertanyaan sudah tidak lagi dicantumkan melalui diberikan nomor dari nomor 1 hingga nomor 8 dengan jawabannya masing-masing. Next. Setelah data awal terbentuk, data awal diolah menggunakan Notepad dan menjadi data ras. Data ras sendiri di sini dapat berbentuk seperti ini. Next. Setelah data ras diperoleh, lalu kita untuk melakukan analisis ras model ini diperlukan software, yaitu software WinStep. WinStep merupakan perangkat lunak berbasis Windows yang membantu komutasi model ras, terutama di bidang evaluasi pendidikan, survei, sikap, analisis, serta salah satunya dalam pengolahan kuesioner intensitas penggunaan Instagram ini. Yang pertama, dalam WinStep sendiri, data ras dimasukkan ke dalam data setup prosedur, di mana di sini juga terlihat bahwa terdapat jenis kelamin responden, nomor responden, serta pertanyaan dari kuesioner. Next. Nah, yang tadi itu hingga tampilan saat ini merupakan rincian dari responden nomor 1 hingga nomor 4 beserta pertanyaan, jenis kelamin, dan jawabannya. Next. Setelah data setup di input, lalu selanjutnya menggunakan WinStep. WinStep sendiri ini merupakan hasil pengolahan dari data setup prosedur dan ini merupakan rincian-rincian dari pertanyaan, jenis kelamin, serta
responden. Next. Dan ini kelanjutan secara lebih detail dari WinStep sebelumnya. Next. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, terdapat hasil summary statistik. Summary statistik atau ringkasan statistik sendiri digunakan untuk meringkas serangkaian pengamatan dan untuk mengkomunikasikan jumlah informasi terbesar sesederhana mungkin. Dapat kita lihat bersama-sama di sini bahwa yang pertama, terdapat nilai measure dari min itu sendiri di angka 1,04, di mana angka ini tergolong ke dalam kategori baik. Selanjutnya, kita dapat lihat juga di sini ada person reliability dan item reliability, di mana person reliability dengan nilai 0,74 dan item reliability dengan nilai 0,84, yang menunjukkan bahwa konsistensi jawaban dari subjek atau responden kita ini sudah tergolong bagus sekali, sedangkan untuk kualitas pertanyaan dalam instrumen aspek reliabilitasnya mendapat hasil yang istimewa. Dan yang terakhir, untuk hasil Cronbach Alpha sendiri di angka 0,76, di mana hal ini menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi cukup besar dalam proses pengukurannya. Bisa di next. Selanjutnya, terdapat person measure, di mana di sini ditunjukkan bahwa urutan dengan intensitas penggunaan Instagram yang paling banyak. Urutan pertama ditempati oleh urutan 18 dengan jenis kelamin laki-laki, dan urutan kedua ditempati dengan urutan 12 dengan jenis kelamin perempuan. Bisa di next. Kita bisa dilihat di sini bersama-sama bahwa di urutan 18 dan 12 tadi yaitu ditempati oleh Brilian Mulia Aji dan Lala. Selanjutnya, terdapat hasil item measure, di mana item measure ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang paling sulit. Kita bisa dilihat di sini dari entry number yang paling awal, yaitu 4, yang menunjukkan bahwa pertanyaan yang paling sulit dijawab yaitu pertanyaan nomor 4. Dalam kuesioner kami, pertanyaan nomor 4 yaitu dalam 1 minggu saya dapat menghabiskan waktu lebih dari 6 jam untuk bermain dan membuka Instagram. Selanjutnya ini merupakan lanjutan dan rincian dari hasil item measure yang tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.